Nah, naik derajat yang ketiga, ayat taqiyal abdu asyubuhat. Ini lebih sulit lagi Pak. Bertakwanya seorang hamba kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang subhan itu la yu'raf bainal halal wal haram. Belum diketahui apakah halal, apakah haram. Itu namanya apa? Subhan. Kata para ulama yang mengatakan bunga bang subhan. Kemudian termasuk rokok, ada yang mengatakan apa? Subhan. Karena belum jelas nih halal atau haram. Makruh aja Ustaz. Kemudian memakan sembelihan yang kita tidak tahu yang nyembelih siapa. Itu juga bisa jadi subhan. Kita nggak tahu nih nyembelihnya benar atau enggak. Apa jangan-jangan bangkai. Makanya ada sebagian pesantren nggak menerima sumbangan yang sudah matang, pengennya ayam masih hidup kemudian disembelih sendiri dalam rangka menghindari apa? Perkara-perkara yang subhan. Kemudian memakai fasilitas masjid untuk kepentingan pribadi misalnya, itu bisa jadi subhan. Memakai sendal saudaranya tanpa izin bisa jadi apa? Subhan. Nah maka atau misalkan di depan rumah tetangga ada mangga kemudian diambil, bisa jadi subhan. Kenapa nggak haram Ustaz? Karena ada potensi yang punya membolehkan. Tapi ada potensi juga yang punya nggak memboleh, maka disebut apa? Belum jelas nih halal apa haram. Ini Pak lebih sulit lagi karena orang jarang yang perhatian masalah ini. Bahkan kata Nabi mencontohkan ketika ada seekor domba kemudian digembala, kemudian masuk ke area tanah orang lain, kemudian makan rumput-rumputnya. Itu belum jelas rumputnya halal atau itu disebut dengan apa? Subhan. Bahkan ada ulama yang bisa dibilang tegas, bisa dibilang keras. Gaji PNS subhan. Gaji PNS apa? Subhan. Kenapa? Karena dari pajak yang halal, dari pajak yang ini ada ulama yang begitu tegas, saking tegasnya mengatakan kalau pengen terhindar dari subhan ya jangan jadi PNS. Agak berat ya. Makanya kenapa di sini kemudian dijadikan derajat yang ketiga. Kalau derajat yang kedua maksiat haram itu udah jelas. Orang ada rambu-rambunya untuk menghindari hal tersebut. Kalau subhan ini memang rawan. Kata Nabi, barang siapa terjerumus di dalam subhan bisa jadi terjerumus di dalam perkara yang haram. Makanya ini derajat yang ketiga nih. Nah nanti kita ukur Pak, kita derajat yang pertama, kedua atau ketiga kan? Ini masih ada dua lagi di atasnya gitu. Pasti lebih berat. Derajat yang ketiga menghindari subhan. Nah kemudian apa? Titelnya wa maqamul wara. Itu yang disebut dengan maqam apa? Wara. Bahkan kata para ulama, mutiaranya seorang ulama ketika dia bisa wara. Mutiara dari seorang yang kaya raya ketika dia menjadi dermawan. Mutiara seorang pemimpin ketika dia bisa membuat kebijakan yang pro dengan Islam. Kemudian mutiara seorang BKM ketika dia bisa mengumpulin orang di masjid supaya bersama-sama ingat kepada Allah. Karena kan gak semua bisa dilakukan. Kira-kira nih, kita bukan pemimpin bisa gak bikin kebijakan supaya pro Islam? Ya gak bisa. Kalau sekedar pemimpin kemudian sholat tahajud, kita juga bisa sholat tahajud. Sama, orang yang mungkin ekonominya lemah bisa nggak menjadi dermawan sedekah sebanyak orang kaya? Mungkin sekedar semampuan dia, tapi kalau orang kaya punya power. Makanya kalau pengen disebut mutiara ketika dia menjadi dermawan. Seorang ulama sama, pengen
disebut berkarisma, memiliki mutiara yang indah bukan karena pinter jelasin Al-Quran ayat ini. Kalau dia sudah bisa menjadi menghindari sesuatu yang subhat. Wah, ini lumayan sulit ya orang ini. Ya seenggaknya kan kita tahu dulu nih, nanti mau naik tangga monggo, mau di tangga yang pertama terus ya, urusan masing-masing. Ini yang disebut dengan takwa maqam warah. Dan orang-orang yang warah dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, bahkan sahabat warah banyak sekali sahabat. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya pribadi. Bahkan ketika di luar jam operasional atau di luar jam kegiatan beliau, itu lampu apa dimatiin. Kemudian ditanya sama masyarakatnya, kenapa? Iya, karena udah bukan hak saya. Ketika di luar apa? Kalau sekarang pejabat enak ya, fasilitas negara banyak, tunjangan ini dan itu gitu. Itu saking menjaganya dari perkara-perkara yang termasuk ada orang mampu mungkin beli BBM subsidi mungkin, itu bisa jadi subhat secara negara. Kalau secara agama mah sah-sah aja. Secara agama mah sah-sah aja. Atau ada makanan di supermarket tidak ada tulisan halal atau haram gitu. Nah jelas itu bisa jadi apa? Saya itu punya teman bapak-bapak aslinya orang Kalimantan, mondok dulu di Mbah Maimun Zubair. Pernah saya ajak di daerah sini, ya namanya ada tamu ya Pak, pasti kan kita ajak makan yang agak enakan gitu kan. Ke restoran ya, tadi jangan saya ke warteg aja, takut ayamnya disembelih nanti nggak benar. Saya lebih percaya orang-orang warteg kan. Saking menjaga daripada perkara-perkara yang kira-kira nambah sulit apa nambah gampang Pak derajatnya? Nah ini derajat yang keempat lebih sulit lagi. Nah derajat yang keempat ayat taqiyal addu al mubahat. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara mubah. Udah lagi nggak ngopi sama teman-teman nongkrong. Pokoknya perkara yang mubah itu Pak, perkara yang dibolehkan. Ini ada seorang hamba sampai bertakwanya kepada Allah meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Emang bisa Ustaz kita meninggalkan perkara-perkara yang mubah? Bisa. Kalau kita mau. Terus gimana? Kan kita kerja. Ketika dia berangkat kerja, kemudian dalam hatinya niat, ya Allah, saya pengen berangkat kerja mencari rezeki yang halal. Tolong ya Allah, permudahkan pekerjaan saya sehingga nanti yang masuk ke dalam perut anak, istri ataupun yang dibantu oleh saya itu rezeki yang halal. Ketika dia berangkat naik mobil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha wa mursaha. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa kunna lahu muqrinin. Kemudian ketika bawa mobil baru starting, kemudian dia baca ayat kursi, baca Quran, bacaan gitu kan. Pokoknya setiap langkahnya diniatin ibadah. Kata para ulama, bin niyah tangkilul adah ila ibadah. Dengan niat yang tadinya kebiasaan biasa, perkara yang mubah bisa jadi ibadah. Contoh, Bapak duduk di masjid, kalau dari tadi awal niat iktikaf, itu dapat pahala iktikaf. Walaupun yang disampaikan Ustaz Salman nggak mudah, nggak paham, tetap dia sudah dapat pahala apa? Iktikaf. Tapi kalau Bapak nggak niat, ya mohon maaf, nggak dapat pahala gitu. Kalau dapat pahala majelis ilmu dapat. Padahal sama-sama duduk. Bapak mandi. Ketika mandi, kemudian niat, ya Allah, saya niat mandi menghilangkan hadas itu mandinya mandi wajib atau mandi mubah?
jadi wajib. Sebab apa? Sebab niat. Tapi kalau nggak niat dia mandi doang, yang nggak ada pahala. Makanya bagaimana seorang hamba menghindari perkara-perkara yang mubah? Seandainya melakukan perkara-perkara yang mubah, maka dia niatkan untuk ibadah. Dia niatkan untuk apa? Ketika dia pengen mancing misalkan, niatnya Allah, saya pengen menghibur hati saya pengen menghibur pikiran saya, ngurusin kerjaan, ngurusin rumah tangga, anak istri udah puyeng ya Allah. Semoga dengan hiburan ini nanti ibadah saya semangat lagi. Yang penting jangan keterusan aja, hanya sekedar menghibur. Kata Nabi, innal quluba khallah, sesungguhnya hati terkadang merasa lelah, sumpah, galau. Oke, Nabi ketika hatinya galau, Nabi juga pernah galau, menghibur dirinya dengan sholat. Makanya saya pernah sampaikan, ketika ada seorang habis sholat mengusapkan wajahnya dengan tangan kanan, bukan bid'ah. Diajarkan oleh Nabi. Nabi itu kata Imam An-Nawawi di dalam Kitabul Adhkar, setelah sholat mengusap wajahnya dengan apa? Ada yang pernah lihat orang habis sholat mengusap wajahnya? Cuman bedanya kita dengan Nabi ada doanya. Kalau kita ngusap-ngusap doang, Nabi doa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Ketika ngusap, aku bersaksi bahwa hanya ada Tuhan selain Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, hilangkan dari diriku alham, sumpah, wal hazan, dan sedih. Berarti Nabi sholatnya sudah ditaraf melihat menghilangkan apa? Hal-hal yang sumpah, galau. Kalau kita disuruh sholat malah galau gitu. Disuruh sholat malah sumpah. Kalau Nabi sholatnya menjadi solusi. Nabi sholatnya menjadi apa? Solusi, sehingga hilang kesumpahan, kegalauan, kesusahan, kesulitan dari diri. Terlihat daripada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen tahu doanya nanti japri saya, nanti saya kirim. Asyhadu an la ilaha illallah, sedikit kok. Ar-Rahmanur Rahim, Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Hilangkan ya Allah segala kesulitan. Karena orang itu asam lambungnya naik itu gara-gara banyak pikiran, gara-gara banyak apa? Pikiran. Makanya berhadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, orang kalau sudah meninggalkan perkara-perkara yang mubah ya, itu sudah layak dia itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak coba perhatikan Imam Nawawi yang punya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar ya. Beliau juga mensarahi Shahihul Muslim, punya kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Begitu hebat, luar biasa. Ternyata di dalam kehidupannya ibadah, cari ilmu, ngamalin ilmu, nulis kitab. Ibadah, cari ilmu, ngamalin ilmu, nulis kitab. Ibadah, cari ilmu, ngamalin ilmu, nulis kitab. Jadi ada orang yang memang menghindari perkara-perkara yang nah ini disebut wa huwa maqamuz zuhdi. Nah ini sudah ditaraf orang yang disebut dengan apa? Zuhud. Sudah tidak tertarik lagi dengan perkara-perkara yang mubah. Dia pengen 24 jam dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah ini di atasnya maqam waraq. Maqam apa? Zuhud. Makanya kata para ulama, zuhud itu pilihan. Zuhud itu pilih. Semua orang bisa zuhud, tapi kita memilih jalan itu atau enggak? Jadi zuhud itu pokoknya semua perilaku kita 24 jam bagaimana caranya jadi ibadah. Di antaranya mengakalinya dengan apa? Dengan niat. Jadi jangan sampai ibadah untuk dunia tapi dunia untuk ibadah. Wa ma khalaq
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidaklah Allah ciptakan melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih tips sama guru saya. Misalkan Bapak mau tidur, niat baca doa, ngambil wudu, kemudian baca doa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca ayat kursi, kemudian baca qul 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kemudian disemburin kemana? Ditiupin ke tangan kita, kemudian diusap. Setelah diusap, kemudian Bapak Ibu niat, ya Allah, saya pengen tidur supaya badan saya rileks, supaya badan saya nanti ketika bangun segera bisa sholat tahajud. Itu tidurnya dianggap ibadah. Ternyata kebablasan sampai adzan sudah dianggap sholat tahajud. Sudah dianggap sholat, karena tadi dia pengen bangun sholat tahajud. Kemudian datang ke masjid. Ketika ngambil air wudhu, ketika mandi, misalkan Bapak mandi, ya Allah saya mandi biar segera sholat subuhnya semangat, kerjanya semangat, mandi dia niatnya baik. Kemudian ya Allah saya pakai baju untuk aurat, pakai sendal jalan, ya Allah saya melangkahkan kaki untuk mengharap ridhomu di masjid. Kemudian sholat. Setelah sholat yang ada waktu mungkin dia sampai subuh. Kalau misalkan ada kerja, ya Allah saya pengen mencari rezeki yang halal tadi supaya anak istrinya juga yang masuk ke dalam perutnya perkara yang halal. Engkau melalui lisan Nabi pernah mengatakan tolabul halal fardhatun ba'dal fardh. Mencari rezeki yang halal kewajiban setelah sholat. Maka aku anggap kerjaku adalah wajib, perintah untuk mencari rezeki yang halal. Berangkat kerjanya. Setelah itu sore pulang. Sholat jelas, jangan sampai ditinggal. Ya, sholat jelas. Kemudian ketika pulang, terus semua setiap langkahnya diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Nabi berapa banyak amalan kelihatannya amalan dunia dianggap amalan akhirat bi husnil niyat. Sebaliknya berapa banyak kelihatannya amalan akhirat dianggap amalan dunia bi su'in niyat, sebab buruknya nih. Nanti nyampe rumah Bapak Ibu ngacak, saya derajat keberapa ya kira-kira? Pertama, kedua, ketiga, apa keempat? Karena yang tahu kan masing-masing. Ya, kemudian derajat yang terakhir. Derajat yang terakhir karena sudah masuk ya. Ini derajat yang terakhir ya. Ini udah sangat sulit lah bagi kita ya. Makanya gak panjang-panjang nih derajatnya. Ayyatakiyal abdu huduru ghairillahi ala qalbi wa huwa maqamul musyahid. Kalau orang sudah tidak menganggap kehadiran siapapun di dalam hatinya kecuali Allah, udah nggak kelihatan siapa-siapa. Yang kelihatan hanya Allah. Kita ini sebenarnya nggak ada, Pak. Adanya kita karena diadakan oleh Allah yang maha ada. Bahkan sebelum kata-kata itu ada, Allah itu sudah maha. Jadi ketika seorang hamba di dalam hatinya tidak terjadi perkara yang baik maupun buruk kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi risau ketika diuji, ketika mendapatkan nikmat. Bahkan di dalam hatinya semua yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa huwa maqamul musyahid. Wah, ini yang disebut dengan orang yang sudah sampai di maqam apa? Maqamul musyahid. Hati itu Allah, gak ada yang lain. Yang lain itu hanya apa? Ya hanya sebuah bukti kalau Allah itu ada. Adanya kita ini hanya sebagai perantara supaya kita tahu bahwasanya yang maha ada hanyalah Allah. Wah, ini udah sulit ya. Nanti pembahasannya kalau gak perlu dipanjang lebarkan ya. Tapi ada memang orang yang sudah makomnya di situ. Makomul apa? Yang sudah jelas ya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya para hadirin. Ada pertanyaan? Zaman sekarang kan pakai HP. Betul. Bagaimana dengan saya? Jadi kalau tanpa HP saya nggak bisa. Iya. Bagaimana sih hubungannya dengan yang tadi? Berarti
saya ini masih percaya HP daripada Allah, karena hari-hari pegangannya HP aja. Iya. Gitu. HP ini alat ya. Bapak-bapak, HP itu apa? Alat. Kalau digunakan HP-nya untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa nggak? Bisa. Ada aplikasi Al-Quran, ya. Ada nomor rekening Masjid Jami Al-Falah, ya. HP juga bisa. Bisa itu. Ada bisa nyambung silaturahmi. HP itu udah digambarkan oleh Nabi. Nanti di akhir zaman ada namanya hatif, suara tanpa lupa. Bapak teleponan sama ketua DKM, ketua DKM-nya lagi di Mekah. Ada lupanya nggak? Yang dengar apa? Kata Nabi nanti akhir zaman ada hatif, suara tanpa. Jadi tadi bukan masalah HP-nya, Pak. Kita digunain HP buat apa? Kalau buat ibadah ya pasti dianggap di Syekh Romdan Al-Buti ketika ditanya mikrofon, ma hukmul mikrofon? Kemudian beliau menjawab lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya tergantung tujuan. Kita punya mobil pakai pengajian, mobilnya dapat jadi apa? Saksi nanti di akhir. Makanya kadang Ustaz ngapain dekat kok bawa mobil? Biar mobilnya dipakai buat ibadah. Nanti ketika ditanya oleh Allah ngajar di Al-Falah pakai apa? Pakai mobil. Jangan nanti ditanya ke mall pakai apa? Pakai mobil. Lah, kenapa ke pengajian pakai motor gitu? Makanya tergantung niat, semua tergantung nih. Ya walaupun afdolnya jalan kaki ya, cuma lumayan juga. Sekali-kali bawa motor, bawa mobil ke masjid nggak apa-apa. Biar nanti ketika ditanya dihisab oleh Allah, mobilmu buat apa? Pernah ya Allah buat ke masjid Al-Falah, buat beribadah, buat hadir pengajian. Gitu. Jadi jangan yang bagus-bagus buat dunia, yang pas-pasan buat akhirat. HP nggak apa-apa, yang penting buat ibadah. Buat nelpon saya nggak apa-apa, silaturahmi ditanya. Cukup ya berarti. Oh ibu, ya nggak apa-apa. Yang mau izin ya DKM, memang sholat isya sunahnya diakhirkan. Betul. Betul. Mudaratnya. Apalagi ketemu mantan ya. Apalagi ketemu mantan dulu di sekolah, apa bahaya lah. Nggak boleh pakai DM. Apalagi seorang ibu ya, seorang istri ya tetap harus izin, dapat izin dari suaminya. Kalau sudah dapat izin dari suaminya dilihat di sana. Di sana perkumpulannya seperti apa? Oh ada baca Qurannya Ustaz. Oh ada baca pengajiannya, ada sedekahnya, ada santunan anak yatimnya, nggak apa-apa itu. Tapi kalau cuma apa namanya rumahnya udah berapa, gitu, mobilnya udah berapa, jangan. Karena hal-hal itu jangan. Atau misalkan ada baiknya, ada mudaratnya Ustaz. Yang baiknya diikuti, pas mudaratnya tinggal. Gitu aja. Makanya kata Imam Ghazali, jadilah orang yang menyendiri di dalam keramaian. Ketika keramaian itu berbuat hal yang positif, ikuti. Ketika keramaian itu berbuat yang negatif, maka engkau berlaku positif dengan sendiri. Wallahu a'lam. Cukup ya, semoga perjumpaan kita bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.